Salam Rahayu. Apa kabar para sahabat pecinta dunia supranatural dan dunia spiritual? Saya mendoakan semoga para sahabat selalu berada di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, diberi kelimpahan rezeki dan diberi kesehatan yang maksimal. Amin. Lagi ramai ya masalah pesulap dan perdukunan. Video kali ini saya akan mencoba ikutan berbicara tentang hal ini, tapi saya tidak akan mencoba menyudutkan siapapun, apalagi sampai menantang siapapun. Tapi di sini akan saya coba menyampaikan dari dalam persepsi saya tentang benar nggak sih sebenarnya ada keilmuan tradisional ini, ada keilmuan tentang dunia gaib ini. Oke, kita mulai dengan ada nggak sih tenaga dalam? Karena belakangan orang sudah mulai mempunyai persepsi bahwasannya semua tenaga dalam itu adalah bohong. Semua tenaga dalam itu adalah trik. Perlu dipahami di sini ya, bahwasanya kalau kita mau memperhatikan video dari pesulap merah secara teliti, saudara pesulap merah ini pun memiliki sertifikat Reiki, yang mana itu juga merupakan pengolahan energi di dalam diri yang biasa disebut dengan Chi atau prana. Sebenarnya tenaga dalam pun sama ya, kita mengolah. Jadi setiap manusia itu memiliki tenaga dalam, hanya itu belum diolah dan sehingga tidak bisa digunakan untuk keperluan tertentu. Nah, di antara keperluan tertentu ini yang saya tahu, karena saya pernah juga mengikuti tenaga dalam, pada waktu itu tidak diajarkan kepada saya untuk menggunakan tenaga dalam ini untuk mental-mentalin orang. Hal tersebut digunakan hanya pada saat pertunjukan ya, pada saat pentas atau pada saat latihan. Gunanya untuk apa? Untuk memperkuat keyakinan daripada peserta ini dan juga untuk melatih kepekaan daripada peserta ini sehingga lebih mudah mengenali energi-energi atau tenaga-tenaga yang ada di luar diri dan di dalam diri. Artinya begini, baik di prana maupun di Chi itu ya, itu mengakui adanya energi di luar manusia dan di dalam diri manusia yang bisa disinergikan ataupun ditolak belakangkan atau jadi bisa saling menguatkan atau saling mengalahkan. Kenapa saya bilang gitu? Karena pada penggunaannya energi ini yang sudah diolah oleh seorang praktisi itu bisa digunakan untuk membersihkan energi yang negatif yang berada di dalam diri sendiri maupun di dalam diri orang lain. Jadi latihan yang tadi saya bilang kepekaan itu nantinya adalah untuk bisa digunakan untuk mendeteksi energi yang berada di tubuh seseorang yang sedang sakit. Karena apa? Karena dipercaya bahwasanya energi ini, baik Chi ataupun prana ataupun tenaga dalam ini harus mengalir secara lancar di dalam tubuh manusia. Jika terjadi hambatan atau terjadi penyumbatan energi, maka orang itu akan menjadi sakit. Nah, disinilah digunakan tenaga dalam ini oleh praktisi ini untuk membersihkan energi-energi tersebut. Jadi kalau kemudian dibilang tenaga dalam itu adalah omong kosong, tenaga dalam itu adalah trik semata, saya sih pribadi kurang setuju ya. Tergantung bagaimana cara menggunakan energi atau tenaga dalam tersebut.
Bahkan di dunia ilmiah pun itu sudah ada penelitiannya bahwasanya praktisi-praktisi prana atau praktisi chi ini benar-benar bisa mengeluarkan energi ini ya, entah energinya itu bioelektrik atau biomagnetik atau apa, tapi itu bisa diukur. Saya tidak begitu ingat karena itu hanya saya hanya membaca sekilas. Kalau sahabat pengen tahu bisa dicari di Google. Sekarang Google pinter kok. Oke, itu mengenai tenaga dalam ya. Kemudian yang kedua mengenai kesurupan atau kerasukan. Lagi-lagi tidak bisa kemudian dikatakan bahwasanya kesurupan itu omong kosong, bahwa kesurupan itu hanyalah ledakan emosi. Coba kembali lagi, teliti lagi apa yang pernah disampaikan oleh pesulap merah. Saudara kita ini menyampaikan bahwasanya kesurupan itu ada beberapa macam, salah satunya adalah kerasukan jin. Ini diakui ya, jadi tidak melulu orang yang bertingkat seperti orang kesurupan itu hanya karena luapan emosi semata, hanya karena ledakan reaksi dari dalam diri saja. Tapi memang secara awam tidak mudah untuk membedakan apakah dia kesurupan atau dia depresi, itu gak gampang ya. Karena ciri-cirinya ya sama, badannya kaku, energinya jadi lebih tinggi, atau kadang mengeluarkan gerakan-gerakan yang liar, bisa mengeluarkan suara seperti orang lain. Ciri-cirinya sama, dan orang awam tidak mudah untuk membedakan ini. Kalau praktisi psikologis, praktisi hipnoterapi, atau bahkan praktisi kebatinan mungkin memiliki metode-metode sendiri untuk membedakan apakah ini murni kesurupan atau abreaksi atau histeria ya. Jadi dibutuhkan pengalaman, dibutuhkan pembelajaran, dibutuhkan keilmuan untuk bisa menentukan ini kesurupan atau ini histeria. Tidak bisa serta-merta melihat seperti itu, wah ini mah bukan kesurupan, ini mah ini, nggak bisa ya. Jadi saya harap para sahabat bisa lebih bijak dalam menanggapi berita-berita semacam ini. Karena saya pernah mengalami pada waktu sekitar mungkin 10 tahun atau 15 tahun yang lalu, sudah lama sekali. Saya punya tetangga sebelah rumah. Itu anaknya bener-bener ngeblank. Dia tatapan matanya kosong. Kadang dia berteriak-teriak, kadang dia menangis sendiri, kadang dia menari-nari, terkadang menggeram seperti harimau gitu. Tapi waktu itu orang tuanya tidak serta-merta menganggap ini ada gangguan gaib ya. Jadi dibawa ke rumah sakit, dibawa ke dokter, sampai ke spesialis saraf, sampai beberapa hari tidak bisa sembuh. Cuman memang pada waktu itu saya nggak tahu kenapa tidak dibawa ke psikiater atau terapis hipnoterapi ya. Cuman itu orang tuanya sudah menyerah, sampai akhirnya ya tinggal nunggu keajaiban aja. Nah, keajaiban benar-benar terjadi. Pada suatu hari ada orang tua datang, mungkin waktu itu masih umuran kakak saya sedikit ya. Dia datang sama bapaknya, jadi ada satu bapak-bapak sama satu kakek-kakek datang. Dia jalan di kampung ini, nanyain, di sini ada anak kecil yang sakit nggak? Akhirnya kami tunjukin di rumah tetangga saya ini. Beliau cerita, katanya pada saat di belakang
Jadi bapak-bapak ini seorang pemborong, dan bapaknya ini, kakek-kakek ini diminta untuk ngecek daerah situ aman nggak untuk dibangun, dan kakek-kakek ini melihat ada satu anak kecil di tanah kosong ini menangis. Tentu bukan anak kecil yang bisa dilihat secara fisik ya. Sehingga mereka mencari di sekitaran tempat tersebut anak siapa yang sakit, dan akhirnya ketemu di tempat tetangga saya ini. Dan pengobatannya, saya singkat aja, kemudian terjadi pengobatan. Yang dibutuhkan adalah 1 ekor ayam jantan berwarna putih polos, kemudian ukur rambutnya ada kembang, ada jajan pasar, terus baju si anak ini dibawa ke tempat si kakek ini melihat anak kecil itu, entah bagaimana caranya. Kemudian si anak ini, ibunya di rumah menjagain anak ini. Terus pas kita kembali dari lapangan itu, belakang itu, si anak ini udah tidur. Begitu bangun, normal. Si anak ini sama sekali tidak disentuh pada saat pengobatan oleh kakek-kakek ini, sama sekali. Dan ini anak ini masih kecil, masih belum SD waktu itu, masih kecil. Dan ini ada kejadian-kejadian ini ada, dan itu bukan reaksi. Atau kalau mungkin ada sahabat yang bisa menjelaskan ini secara lebih ilmiah, monggo. Saya sangat senang bisa mendengarkan pendapat-pendapat dari para sahabat di sini. Itu yang kedua mengenai sopan. Yang ketiga mengenai mata batin atau melihat jin. Saya kadang juga pengen ketawa juga ya kalau ada orang bilang bisa melihat jin dengan mata kepalanya sendiri. Mengenai mata batin sudah saya kupas tuntas di video saya mengenai terawangan dan mata batin. Di situ saya jelaskan bahwasannya mata itu tidak bisa melihat makhluk gaib. Mata itu hanya menerima pantulan daripada cahaya yang kena benda, kemudian masuk ke retina mata, dan itu dibaca oleh saraf otak menjadi bentuk. Jadi makhluk gaib itu tidak bisa terkena cahaya, dia tembus cahaya. Bagaimana mungkin itu bisa terlihat oleh mata? Tapi gini, penjelasan gampangnya ya, kita punya mata, punya telinga lengkap, punya hidung, indera kita lengkap ya. Tapi pada saat tidur, pulas, kita tidak bisa mendengar apa yang lewat di sekitar kita. Kita tidak merasakan kalau ada nyamuk menggigit, tahu-tahu paginya bentol. Kita tidak bisa mencium aroma pada saat kita tidur. Akhirnya sebenarnya panca indera ini pun dikendalikan oleh pikiran, dikendalikan oleh otak. Nah, untuk mengindra makhluk gaib, untuk mengindra ya ini alam gaib, ini yang digunakan ya bukan mata fisik, tapi mata batin atau cakra asna atau mata ketiga, terserah, monggo silakan mau pakai istilah yang mana. Nah, bagaimana mata batin ini bisa melihat? Ya harus berada di frekuensi di mana alam gaib ini berada. Harus berada di alam gaib. Saya pun pernah diprotes ya, tapi bang, saya pernah benar melihat ini, saya pernah benar melihat ini. Saya berani jamin bahwasanya sebenarnya dia itu tidak melihat dengan mata, tapi keyakinannya sangat kuat. Ini kalau saya larikan ke hipnosis,
pernah saya lihat di video-video tentang hipnosis ya. Waktu itu yang saya ingat sih di videonya adalah salah satu master hipno di kita ya. Coba saya tulis nama kamu di sini, kelihatan nggak hurufnya? Si orang ini ngangguk, ya master, saya lihat huruf-hurufnya jelas sekali, lihat terus sampai jelas. Jadi sama ya, seolah-olah dia itu melihat dengan jelas hurufnya, padahal sebenarnya nggak ada hurufnya itu. Nah, ini pasti akan sangat bertentangan antara dunia supranatural dengan dunia medis. Seorang yang tidak tidur sama sekali sampai maksimal 3 hari atau 2 hari ya, itu pasti akan gampang sekali melihat hal-hal yang tidak nyata. Di dunia medis itu dinamakan halusinasi. Nah, apakah semua orang yang bisa menangkap sosok gaib ini selalu berhalusinasi? Belum tentu juga. Tapi untuk membuktikan bahwasanya itu real juga susah. Tapi ini, saya pernah melakukan suatu uji coba ya. Sebenarnya sih ini uji coba iseng-iseng. Saya kan punya teman yang bisa menghipnosis, mendiping orang, memberikan sugesti kepada orang. Dilakukan kepada salah seorang teman saya lagi, dia didiping tidur, kemudian disugesti bahwasanya dia bisa membuka mata batinnya, dia bisa melihat alam gaib, dia bisa melihat makhluk gaib. Sampai dia meyakinin itu, si hipnotisnya ini yakin bahwasanya apa yang disugestikan ke orang ini itu sudah tertanam, dibangunin, disuruh melihat ke sekeliling. Dia bisa melihat makhluk-makhluk ini, dan kurang lebih sama dengan apa yang saya lihat secara batin. Sampai pernah kita melakukan pembuktian gini ya. Jadi pada saat si orang ini ditidurkan, itu saya menyimpan cincin saya yang saya yakin ada kodamnya. Saya umpetin, saya sembunyikan di suatu tempat. Pada saat dia dibangunkan, ini seorang ini bisa mencari cincin saya posisinya di mana. Itu saya lakukan sampai 3 kali. Yang 2 kali ketemu barangnya, yang 1 dia nggak nemu barangnya di mana, nggak nemu cincin, tapi dia bisa setelah dia jalan, dia berhenti di situ dan dia yakin ini ada di sini barangnya. Tapi posisinya pasnya di mana, dia nggak bisa ngerasain. Jadi apa ya, kalau ada yang bilang ini halusinasi, ini hanya sekedar imajinasi, ya boleh saya bilang sih memang mau belajar lagi, silahkan. Tapi jangan kemudian bilang orang yang sudah bisa terbuka mata batinnya, bisa melihat makhluk gaib, kemudian diminta untuk menerawang masa depan, kemudian menerawang coba lihat sekarang celana dalam saya warnanya apa, ya nggak bisa seperti itu juga. Itu the next level ya, itu beda levelnya. Orang yang bisa melihat belum tentu dia bisa menerawang. Kalau kita menerawang jarak jauh, itu silahkan buka di Google tentang remote viewing, pemandangan jarak jauh. Itu ada, diakui, bahkan di Amerika pernah digunakan untuk mencari keberadaan seseorang. Pada waktu itu mungkin Google Map belum ada, satelit belum secanggih sekarang, tahun 70-an atau tahun 60-an itu ada. Silahkan Google sendiri ya.
Jadi kadang gini ya, saya yakin bahwasanya ketika semua ilmu itu sebenarnya sudah ada di dunia ini, sudah ada di semesta ini. Hanya saja mungkin pada saat itu diajarkan dengan bahasa yang lain gitu loh. Jadi pelaku-pelaku supranatural, pelaku-pelaku spiritual ini itu menjalani dengan cara yang alami, dengan cara berpuasa, terus bersemedi, bermeditasi. Itu sebenarnya bukan hanya omong kosong yang tidak perlu dilakukan, karena gitu, dengan melakukan itu semua bahkan yang paling berat yang pernah saya jalanin itu puasa muteh 5 hari, kemudian mati gening 1 hari 1 malam. Itu sebenarnya kan tujuannya untuk melemahkan fisik, melemahkan daya pikir. Orang yang sudah kelaparan sekali, sudah lemes sekali, itu mau mikir apa-apa males. Pada saat alam sadarnya untuk berpikir ini berkurang, maka otomatis alam bawah sadarnya yang lebih menguasai. Sebenarnya sih kalau menurut saya itu sih sebenarnya tujuannya. Kenapa orang dulu harus berpuasa, harus melakukan ini, melakukan itu. Karena itu tadi, semua itu harus bisa membangkitkan alam bawah sadarnya itu dengan cepat. Ada penelitian ya, saya lupa penelitiannya mana, tapi saya pernah baca buku. Jadi ada orang meneliti para biksu-biksu Shaolin yang jam terbang meditasinya tinggi, itu diperiksa ininya, diteliti gelombang otaknya. Dia bisa berpindah dengan cepat dari stage alpha ke beta, dari stage beta ke alpha itu bisa berpindah cepat. Jadi nggak menutup kemungkinan orang yang terbiasa melakukan meditasi, dia akan sangat gampang memasuki fase-fase deep trance. Ya. Kalau Anda memasukkan kata trance di Google Translate, yang keluar adalah kesurupan. Tapi kalau Anda membicarakan kalimat trance, kata trance ini dalam hipnosis, Anda masukkan ke Google kata trance dalam hipnosis, itu artinya beda. Artinya bahwasanya orang ini berada di kondisi alam bawah sadar yang muncul. Jadi akhir kata saya mau bilang begini ya, kepada para praktisi tradisional, pada praktisi keilmuan supranatural, ayolah kita buka wawasan kita terhadap keilmuan yang lebih modern. Dan ini bukan hal yang baru. Sudah dari zaman kapan saya berteman dengan orang-orang yang terbuka wawasannya tentang dunia-dunia modern, tentang ilmu-ilmu hipnoterapi, tentang ilmu-ilmu pengobatan barat. Bagaimana ini bisa disinambungkan menjadi sesuatu keilmuan yang baru, yang lebih bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Intinya kan itu ya. Percuma punya ilmu banyak kalau hanya untuk menjatuhkan orang. Yang menjadi penting adalah bagaimana kita berguna untuk orang-orang di sekitar kita. Oke, sekian dari saya. Kalau ada yang perlu didiskusikan, monggo. Mungkin saya akan menjawab dengan video yang baru, atau kita cukupkan di sini dengan kemampuan saya yang apa adanya. Kalau ada kata saya yang salah mohon dimaafkan. Kalau ada yang kurang berkenan, jangan diambil hati. Tapi kalau memang bisa kita diskusikan, silahkan, saya terbuka untuk diskusi, selama itu tidak untuk mencari kamu salah saya benar, nah, seperti itu. Tapi untuk sama-sama menggali pengetahuan, menggali daya pikir untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik.
Terima kasih sudah hadir di channel Meditasi Kesadaran. Saya Master Clay. Salam Rahayu.